Shalom dan salam sejahtera saya ucapkan kepada kita semua, umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya akan beri judul Percaya akan Rencana Allah. Sebelumnya kita berdoa kepada Tuhan. Ya Bapa yang bertata dalam surga, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang Kau berikan buat kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah hikmat-Mu Kau berikan buat kami, sehingga kami mengerti akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur, haleluya, amin. Mari kita sama-sama membaca melalui firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal 3 ayat 5-6. Di sana dikatakan demikian, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Hari-hari ini mungkin kita sering mendengar umat-umat Tuhan atau mungkin juga diri kita sendiri yang bertanya, apakah ketetapan Tuhan itu ada? Apakah Tuhan benar-benar sudah punya rencana atas masing-masing kita? Apakah Tuhan benar-benar mengetahui kehidupan kita dari awal sampai akhir? Misalnya, sebelum kita lahir, apakah Tuhan sudah menetapkan pada jam sekian, menit sekian, atau detik sekian? Apabila Tuhan telah memiliki rencana yang begitu detail, begitu rinci, lalu apa artinya segala usaha dan perencanaan kita? Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab, bahkan mustahil untuk dijawab sampai tuntas. Ketika kita berbicara tentang Allah, bagaimana mungkin kita yang sangat terbatas hendak menangkap dan memahami segala sesuatu tentang Allah yang tidak terbatas? Sebenarnya tak seorang pun dapat menjelaskan dan menjawab pertanyaan tersebut secara tuntas dan penuh. Misalnya, ada pertanyaan, mengapa ada orang yang dilahirkan miskin dan cacat? Apakah Tuhan mengendakinya? Apakah Tuhan telah menetapkannya untuk cacat? Jika Tuhan menetapkan seseorang lahir dalam keadaan cacat, betapa mengerikan ya Tuhan kita. Tetapi, jika bukan Tuhan yang menetapkan seseorang lahir dalam keadaan cacat, bagaimana hal itu bisa terjadi? Itu semua adalah bagian dari misteri ilahi. Bagian dari rahasia hidup yang barangkali tidak akan bisa kita jawab dan ketahui sepenuhnya. Sebagai manusia kita cenderung ingin tahu. Akan tetapi sebagai makhluk ciptaannya, Tuhan tidak memperkenankan kita mengetahui segala sesuatu. Tuhan tidak ingin memberikan kepada kita ketidakterbatasan sehingga membuat kita dapat memahami segala sesuatu atau segala hal. Bahkan tertulis dalam Alkitab bahwa justru berbahaya apabila kita, manusia yang terbatas ini, ingin mengetahui tentang ketidakterbatasan. Bukankah manusia, Adam dan Hawa, jatuh dalam dosa ketika manusia ingin mengetahui apa yang dikehendaki Tuhan? Dengan cara apa? Memakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Namun, dalam keterbatasan kita sebagai manusia, sebenarnya ada dua hal yang ingin disampaikan Tuhan melalui firman. Yang pertama adalah Allah punya rencana. Allah kita bukanlah Allah yang senang menganggur, tapi Allah kita adalah Allah yang selalu memperhatikan kita. Allah yang senantiasa bekerja dan merencanakan segala sesuatu untuk kehidupan kita. Di dalam Mazmur 34 ayat 16-20 dikatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ayat 17 mengatakan, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jadi melalui ayat-ayat ini, kita dapat mengetahui bahwa Tuhan ingin mengatakan kepada kita bahwa segala sesuatu yang direncanakannya itu semua untuk kebaikan kita, keselamatan kita, dan kesejahteraan kita, bukan untuk mencelakakan kita. Lalu yang kedua, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan memiliki rencana dan kita juga boleh punya rencana. Dia memberikan kebebasan sepenuhnya kepada kita untuk dapat membuat dan memiliki rencana. Dalam Amsal 16 ayat 3-4 dituliskan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Kita baca sekali lagi. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana.
Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Dikatakan bahwa kita harus menyerahkan perbuatan kita kepada Tuhan, maka segala rencana kita akan terlaksana. Manusia atau kita bisa saja menggunakan kebebasan kita yang diberikan Allah untuk merencanakan sesuatu yang tidak sesuai atau berlawanan dengan rencana Allah. Kita memiliki kebebasan penuh untuk melakukan apa saja. Tapi kalau kita mau selamat, mau sejahtera, mau menerima kebaikan, kita harus menyerahkan perbuatan kita kepada Tuhan. Artinya apa? Kita harus mencocokkan dan menyesuaikan apa yang kita rencanakan dengan apa yang Tuhan rencanakan. Maka dengan itu, melalui renungan firman Tuhan ini saya mengajak kita, marilah kita bersandar penuh kepada Tuhan dan tidak mengandalkan pengertian kita sendiri. Kita akui Dia dalam segala rencana kita, supaya Ia meluruskan jalan kita. Dan pada akhirnya, kita bisa berjalan seturut dengan rencana Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas segala berkat. Terima kasih untuk firman yang mengingatkan pada kami Tuhan, bahwa Kau punya rencana yang baik untuk kami. Dan juga Kau memberikan kebebasan kepada kami untuk berencana. Tapi Engkau juga mau dalam kebebasan itu Tuhan, Kau menginginkan kami juga untuk bebas untuk membuat rencana yang sesuai dengan kehendak. Sehingga ketika rencana kami sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, kami percaya ya Bapa, maka rencana itu bisa berjalan dengan baik untuk kebaikan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kepastian itu Tuhan. Terima kasih untuk kepastian bahwa Engkau memiliki rencana-rencana indah buat kehidupan kami. Dan terima kasih untuk selalu menuntun kami, dan terima kasih untuk selalu menopang kami, dan terima kasih untuk selalu mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang mengasihi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam setiap rencana-rencana kami, biarlah rencana kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami menyerahkan hidup kami, biar hidup kami Tuhan berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.